Jadi, manifestasi itu kan sebenarnya adalah becoming atau kita menjadi orang yang kita inginkan. Dan proses ini terjadi di dalam sistem saraf kita. Jadi bukan karena kita scripting sesekali aja, atau mungkin kita ikutan seminar sekali, atau mungkin kita baca afirmasi sesekali, terus hidup kita itu pasti berubah. Itu enggak seperti itu ya. Tapi You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Hai guys, how are you today? Semoga baik-baik saja, semoga semuanya lagi happy. Jadi hari ini kita akan membahas seputar neuroscience manifestasi atau cara otak kita mewujudkan kepercayaan atau the science behind belief. Jadi proses manifestasi atau menciptakan realita melalui kepercayaan dan juga keinginan itu kan sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah melalui sebuah ilmu yang disebut sebagai neuroscience. Nah, otak kita itu kan memainkan peran utama dalam bagaimana kita memproses keyakinan kita, kemudian bagaimana keyakinan tersebut akan mempengaruhi tindakan dan juga hasil nyata dalam hidup kita. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana sih otak kita itu sebenarnya bekerja dalam proses manifestasi berdasarkan ilmu neuroscience. Reticular Activating System atau RAS itu adalah bagian dari otak kita yang berfungsi sebagai filter untuk semua informasi yang kita terima dari lingkungan kita. Nah, setiap detik otak kita itu kan selalu dibombardir dengan jutaan informasi gitu ya. Banyak sekali, apalagi yang suka nonton atau mainan TikTok itu kan banyak sekali tuh yang masuk informasinya. Nah, RAS ini akan membantu kita untuk menentukan informasi mana yang penting dan juga mana yang nggak penting. Jadi, abaikan saja. Jadi, ketika kita itu memiliki keyakinan yang kuat atau fokus pada sebuah tujuan tertentu, RAS itu akan memfilter informasi yang relevan dengan keyakinan atau tujuan tersebut, dan dia akan mengabaikan yang tidak relevan. Hal inilah yang menjelaskan kenapa ketika kita fokus pada sesuatu, kita itu biasanya akan mulai melihat lebih banyak lagi bukti atau peluang yang mendukung dengan keyakinan tersebut atau tujuan tersebut. Nah, jadi aku pernah bikin video ya seputar latihan visualisasi ala Neville Goddard, ya kan? Nah, di sana aku kan menyarankan teman-teman untuk membayangkan naik tangga gitu. Nah, hampir semuanya itu berhasil, besoknya dia melihat tangga. Nah, ini adalah bukti seputar RAS ini. Nah, sekarang apa hubungannya neuroplastisitas dan juga pembentukan kebiasaan? Jadi, neuroplastisitas itu kan adalah sebuah kemampuan yang otak kita miliki untuk merubah dan juga beradaptasi berdasarkan pengalaman dan juga pembelajaran yang kita lakukan ya setiap harinya. Nah, keyakinan yang kuat itu dapat mempengaruhi struktur dan juga koneksi di dalam saraf otak kita. Jadi ketika kita secara sadar berulang kali memikirkan sesuatu atau sebuah keyakinan atau sebuah tujuan, saraf yang lebih kuat yang mendukung keyakinan tersebut akan terbentuk atau membentuk jalur saraf otak yang baru seputar hal itu. Jadi mirip dengan bagaimana kebiasaan terbentuk. Semakin sering kita melakukan sesuatu atau memikirkannya atau melakukan sesuatu lah ya, nah semakin kuat jalur saraf tersebut. Jadi, manifestasi itu kan sebenarnya adalah becoming atau kita menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan apapun yang kita daftarkan ya, apa yang kita inginkan itu tadi. Dan proses ini terjadi di dalam sistem saraf kita. Jadi bukan karena kita scripting sesekali aja, atau mungkin kita ikutan seminar sekali, atau mungkin kita baca afirmasi sesekali, terus hidup kita itu pasti berubah. Itu enggak seperti itu ya. Tapi kita harus merubah sistem saraf kita secara konsisten, alias setiap hari sampai jalur saraf baru tersebut terbentuk
biasanya itu minimal 30 hari, 3 bulanan itu paling bagus. Nah, itulah kenapa MMM itu dilengkapi dengan audio khusus untuk membantu proses neuroplastisitas ini. Jadi bukan magic, bukan sihir, dan juga bukan karena scripting atau afirmasi yang dilakukan sekali 2 kali saja. Visualisasi itu adalah sebuah teknik yang sering kali digunakan di dalam manifestasi, di mana seseorang itu biasanya akan membayangkan tujuan atau hasil yang diinginkan seolah-olah sudah terjadi. Nah, neuroscience itu menunjukkan bahwa ketika kita membayangkan sesuatu dengan intens gitu, maka otak kita itu akan mengaktifkan area yang sama dengan hal itu ketika kita benar-benar mengalami perasaan tersebut. Dia nggak ada nggak bisa membedakan kayak gitu antara ini imajinasiku aja atau ini sebenarnya realita yang nyata. Nah, sekarang kita akan membahas emosi itu kan memainkan peran yang sangat penting dalam proses manifestasi kita. Jadi, ketika kita memiliki keyakinan yang sangat kuat, yang kemudian didukung oleh emosi positif seperti gembira misalnya, atau antusiasme, atau mungkin falling in love, atau mungkin merasa pencapaiannya terjadi dan sebagainya ya. Jadi, otak kita itu akan melepaskan yang namanya neurotransmitter seperti dopamin dan juga serotonin yang akan memperkuat perasaan positif ini dan membuat kita lebih termotivasi untuk mencapai ketujuan kita. Nah, emosi itu juga dapat membantu memperkuat memori dan juga jalur saraf yang terkait dengan keyakinan tersebut. Emosi itu juga kan bahasa tubuh kan, yang artinya itu magnetik dengan apa yang kita tarik. Keyakinan kita itu dapat membentuk bias kognitif yang akan mempengaruhi cara kita memproses informasi dan melihat dunia. Misalnya, kalau misalnya kita percaya bahwa kita itu mampu mencapai sesuatu gitu ya, apa yang kita inginkan, maka kita bisa melihat peluang, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita, dan kita akan melangkah menuju sesuatu itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita memiliki keyakinan yang negatif, kita itu mungkin akan fokus pada hambatan, kesulitan, banyak alasan, nggak bisa soalnya ini, itu, seperti itu ya. Dan hal tersebut akan membuat kita yang akan nyampe ke tujuan yang kita inginkan gitu. Keyakinan juga dapat mempengaruhi respon fisik kita terhadap lingkungan melalui sistem saraf otonom. Misalnya nih, keyakinan yang kuat bahwa kita itu bisa menghadapi tantangan itu dapat mengaktifkan respon fight or flight yang positif, di mana tubuh kita itu siap untuk menghadapi situasi dengan penuh energi dan juga fokus. Sebaliknya, keyakinan yang negatif atau merasa takut itu dapat memacu respon stres yang berlebihan yang dapat menghambat kinerja kita terhadap apa yang harus kita lakukan. Nah, kesimpulannya dalam konteks neuroscience ini, manifestasi itu bukanlah sekedar keinginan atau harapan kosong atau wishful thinking atau halu, tetapi kita harus melibatkan proses biologis dan juga neurologis yang menurutku sangat kompleks ya. Nah, keyakinan yang kuat, kemudian didukung oleh visualisasi, kemudian emosinya kita aktifkan dan emosinya itu positif, hal ini dapat mengubah cara otak kita berfungsi, kemudian akan mempengaruhi persepsi kita, kemudian memotivasi tindakan kita, dan pada akhirnya akan membentuk realita yang kita ingin alami alias becoming gitu ya. Dengan memahami ilmu di balik keyakinan kita itu bisa lebih sadar tentang bagaimana kita membentuk kehidupan kita melalui pikiran dan juga keyakinan kita. Nah, misalnya nih, teman-teman, aduh masih bingung Mbak Des, gimana dong? Aku masih bingung, aku pengen manifestasi ini dan itu, tapi aku masih bingung. Silahkan buat gabung sama MMM saja, karena di sana itu sudah semua ada caranya, udah tinggal
plug and play bahasa Inggrisnya. Intinya aku udah dituntun gitu sampai lakukan ini, habis itu selebihnya yang neuroplasticity ini aku ada alatnya, jadi tinggal dengerin aja selama 30 hari ke depan. Nah kebetulan MMM sedang ada paket spesial, aku nggak tahu sampai kapan, dia mainnya kuota sih, jadi ada kuota tertentu nanti otomatis ke stop sendiri di programnya. Nah dia MMM dan juga Inner Child itu ada diskon up to 50%. Linknya aku selipkan di deskripsi di bawah, jadi lihat aja lah di deskripsi itu pasti ada di situ paket spesialnya apa. Silahkan klik di sana, semoga masih ada slotnya. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.